Oke guys, welcome to back my channel. Kembali lagi bersama Amri di sini. Kali ini kita kedatangan figur Transformer lagi. Ini adalah TW1031 keluaran dari Byway lagi. Karena gua penasaran, soalnya yang Byway 1030 kemarin itu bagus figurnya ya. Oke, langsung aja kita buka dulu untuk box coklatnya. Untuk tampak depan boxnya seperti ini. Di atas ini ada tulisan Byway-nya seperti ini. Kemudian di kanan sini ada tulisan 6 plus X dan Byway Toys-nya seperti ini. Di sini ada tulisan Deformation Model dan Byway TW1031. Kemudian ada QR code-nya. Kemudian di tengah sini ada gambar CGI dari si Skrognya kayak begini. Tampak sampingnya polosan aja kayak begini. Tampak belakangnya ada foto-foto dari figurnya seperti ini. Dan tampak belakangnya ada tulisan Cina-nya kayak begini yang gak akan kalian baca juga. Oke, itu dia untuk boxnya. Langsung saja kita unboxing dan lihat figurnya sama-sama. Let's go! Oke guys, ini dia figurnya dari si Byway TW1031 ini. Ini KO-nya dari Studio Series 101 plus DNA Design. Jadi si Byway ini udah improve beberapa part ya. Yang pertama di bagian kepalanya dia udah improve kayak gini ya, lebih movie akurat ya, karena dia ngambil moldingannya dari DNA Design kalau nggak salah ya. Ya jadi ini lebih cakep bro. Ya dibandingkan yang Studio Seriesnya ini aneh banget bro, mukanya kalian lihat nih, lehernya panjang banget kayak begini, mukanya aneh banget, gak ada sangar-sangarnya, apaan nih? Untuk tampak belakangnya ini ada part clear transparan warna orange kayak begini. Ini untuk ngebuat efek matanya menyala kayak begini. Kalau terkena sinar lebih terang, harusnya ini matanya nyalanya lebih terang lagi ya. Lanjut untuk bagian dada bawah sini, ini improve juga dari si Byway. Dia bahannya udah diecast ya, jadi besi. Kalian dengerin. Kemudian di bagian dada sini dia juga udah improve. Ini udah pakai besi aslinya, jadi ini diecast, bahannya besi bukan plastik lagi. Untuk soldernya si Byway juga kasih improve, ini udah lebih movie akurat bro. Ini desainnya kayak begini ya. Ini detailnya di bagian sini ada lambangnya juga, logo-logonya kayak begini. Ini tampak sampingnya, di sini ada logonya juga. Nah kalau bagian sini ini versi aslinya kayak begini ya. Nih kalian lihat polosan aja, ini versi improve-nya. Nah, kayak begitu. Untuk cara pasang soldernya ini gampang banget bro, tinggal cabut aja di part ini ya. Dicabut kayak begini. Nah udah lepas kayak begini ya. Cara pasangnya yang ada logo 2 seperti ini di bagian depan ya bro. Jangan kalian masang kayak gini, harus kayak begini ya. Ini tinggal kita masukin aja ke dalam pack sini. Ini seperti ini. Ini agak susah kalau pakai tangan satu ternyata ya. Nah tinggal kita pasin aja. Nah kayak begini. Oke. Kemudian kita punya dua part tangan kayak begini. Untuk yang pertama ini versi yang sama kayak original Hasbro-nya. Ya, kayak begini. Dia nggak ada improve-nya di bagian jari-jarinya. Ini sama aja kayak Hasbro-nya, pergerakannya cuman di bagian sini aja ya, cuman satu aja kayak begini. Sini juga lentur sama kayak Hasbro-nya. Tapi untuk improve si Byway ini di bagian pentolan sininya nih. Nanti gua tunjukin fungsinya ya. Kemudian kita juga dapat tembakannya. Ini bentuknya seperti ini. Sama aja kayak yang QT03 direct copy dari Studio Seriesnya.
Ini warnanya si Byway warna hitam kayak begini. Untuk si QT03 warnanya kayak begini. Gua lebih suka yang ini sih ya. Kalau yang ini terlalu hitam, ya jadinya agak jomplang ya, bukan agak lagi. Emang jomplang banget perbedaan warnanya ya. Kalian lihat kenapa harus hitam gitu. Improve-nya kayaknya ini salah satu improve yang gagal dari figur Byway 1031 ini ya. Kenapa harus hitam gitu bro? Why? Why? Kemudian nih part tonjolan ini bisa kita masukin senjatanya ini seperti ini. Nah, kita bisa ngebuat scene kayak di filmnya. Ya, ini tembakannya seolah-olah keluar dari tangannya seperti ini ya. Kemudian tangan satunya bentuknya sama aja kayak begini, tapi dia punya improve di bagian jari-jarinya sini ya. Nah, ini udah bisa kita gerakin seperti ini. Untuk joinnya di bagian sini udah bisa digerakin ya. Tapi tembakannya ini nggak bisa kita masukin ke sini. Nah, nggak bisa bro. Ini nggak tahu kenapa si Byway nggak bikin masuk aja senjatanya ke yang tangan artikulasi ini ya. Kalau dibikin masuk nih partnya ke bagian sini, ini bakal lebih bagus bro. Gak usah bikin tangan dua kayak begini. Ini buang-buang budget banget sih. Aturan budgetnya buat yang lain aja gitu. Ini kadang-kadang aneh juga improvisasinya ya. Dan tangan yang udah improve artikulasinya bisa kita puterin juga seperti ini. Jadi ini lebih mirip sama di CGI-nya ya. Berikutnya kita juga punya transwap key-nya. Ini bentuknya seperti ini ya. Warnanya gold kayak begini. Bisa kita pasangkan juga di figurnya seperti ini. Kemudian ini perutnya seperti ini bro, detailnya cakep banget, udah mirip sama di CGI-nya seperti itu ya. Bagian pahanya juga udah ada armor-armornya kayak begini. Bagian dalamnya juga udah nggak kopong, udah tertutup kayak begini. Nah, ini perbandingannya dengan Studio Series ya. Si Byway detailnya menang kayak begini. Ada detail pistonnya juga kayak gitu ya, cakep banget. Kemudian bagian depannya, ini paha yang si Studio Series ini polosan kayak begini, kopong. Si Byway udah tertutup dan di sini ada detail pistonnya juga seperti itu ya. Kemudian untuk tampak kakinya ini lebih movie akurat untuk si Byway ini ya. Ada detail pistonnya juga seperti itu. Sedangkan yang Studio Series ini kayak begini, kurang detail ya. Jadi ini tidak movie akurat bro ya. Kemudian untuk tangannya ya seperti ini ya, ini Studio Series ya. Paling perbedaannya di bagian rantai atasnya, di bagian tangannya. Yang Byway ini sudah nggak ada rantainya. Tampak belakangnya seperti ini. Untuk yang Studio Series ini proporsi kakinya itu terlalu cungkring ya, kalau menurut gua nih kayak begitu. Untuk si Byway ini udah pas proporsi kakinya, udah sedikit bulky ya. Dan untuk knalpotnya ini udah pakai baut si Byway ini, jadi ini lebih solid ya dibandingkan dengan yang Studio Seriesnya. Ini dia joinnya kayak begini, nggak pakai baut ya, gak dibaut. Jadi setelah gua main-mainin ini cepet banget lepas bro ya, kayak begini. Ini si QT03 ini penyakitnya di situ, persis banget sama penyakitnya yang original Studio Seriesnya juga sama kayak begitu. Terakhir untuk pedangnya, ini pedang ini nih, ini untuk si Byway udah dicat seperti ini ya. Ini jadi lebih detail bro. Di sini ada kayak efek tajamnya juga kayak begitu ya. Jadi kayak pedang beneran. Tapi untuk si Studio Series ini ya polosan aja kayak begini. Jadinya ya kayak plastik murahan gitu. Untuk tangannya di sini ada rantainya, sedangkan si Byway udah nggak ada ya. Kalau menurut gua si Byway TW1031 ini kualitasnya agak downgrade ya kalau kita bandingkan dengan Byway Optimus yang TW1030 kemarin. Ini si Optimus ini keluarannya dari Byway juga,
Tapi bisa dibilang si Byway ini berhasil improve-nya ya. Dari segi kualitas plastiknya, dari segi sendi-sendinya, ini seret-seret semua, gak ada yang letoy-letoy gitu ya. Kita goyangin-goyangin kayak begini aman-aman aja. Terutama improve bagian kaki sini, ini cakep banget. Ini original Byway-nya. Tapi untuk si Scourge ini agak nanggung untuk upgrade-nya. Minus pertama di bagian tembakannya. Ini kenapa warnanya hitam ya. Kalau kita pasangkan di figurnya kayak begini kan, kalau menurut gue jadi jomplang banget ya, karena perbedaan warnanya jauh banget. Kenapa nggak dikasih warna yang sama seperti bodinya ya? Itu bakal lebih bagus. Nah, untuk kakinya ini pakai ratchet joint bro, bagus banget improve-nya pakai ratchet joint. Tapi yang fatal ini di bagian joint sini. Nah, ini bisa turun sendiri kayak begitu. Ini letoy, loose banget bro. Kalian lihat kan? Gua coba pose-posein juga ini meletoy terus. Terakhir untuk soldernya, si Byway ini polosan aja kayak begini. Nggak ada aksen-aksennya lagi. Kalau kita bandingkan dengan yang QT03 itu direct copy dari studio seriesnya, di sini kita lihat masih ada aksen-aksennya. Nah, kayak begini ya. Ini polosan aja. Kemudian bagian atas ini ada perbedaan warnanya juga. Untuk kualitas plastiknya juga bagusan yang QT03. Oke, untuk artikulasinya kepalanya bisa mendongak sejauh ini. Untuk menunduknya nggak bisa ya. Diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian tangannya dia bisa kita gerak-gerakin soldernya kayak begini. Bisa ngangkat ke atas sejauh ini. Kemudian untuk ke belakangnya ini mentok ke bagian backpacknya ya. Ada bicep rotationnya. Sikunya bisa nekuk 90 derajat seperti ini. Kemudian untuk pinggangnya kalau diputar 360 ini nggak bisa bro, karena mentok bro kayak begini ya. Kalian lihat ini mentok kayak gini. Untuk kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini. Untuk ke belakangnya sejauh ini. Lututnya dia pakai ratchet joint, bisa nekuk sejauh ini. Ankle kakinya bisa pivot kayak begini, naik turun sedikit aja kayak begini. Kemudian dia bisa ngangkang sejauh ini. Oke guys, berikutnya kita akan coba tes untuk pose-posenya. Untuk cara transformnya, kita ke bagian kaki dulu. Pertama kakinya kita lipat kayak begini, kemudian naikin part ini ke atas kayak begini. Lanjut kita putarkan kakinya seperti ini. Kemudian di sini ada pack, ini ada lubang, tinggal kita masukin aja seperti ini. Di sini kita keluarin packnya kayak gini. Lanjut kaki satunya juga sama aja, tinggal kita lipat kayak begini, naikin ke atas dan diputar seperti ini. Kemudian tinggal dimasukin aja seperti ini. Lanjut pindah ke bagian tangan, kita angkat tangannya kayak begini, kemudian turunin tangannya seperti ini. Satunya juga sama, angkat dan diturunin tangannya seperti ini. Kemudian pedangnya kita tarik aja keluar kayak begini. Nah, seperti ini. Berikutnya tarik backpacknya seperti ini ya. Kemudian part ini kita tarik lagi kayak begini. Lanjut, berikutnya part kecil ini sebelah sini ya. Ini kita keluarin, angkat kayak begini. Satunya lagi juga diangkat kayak begini.
Oke, step berikutnya kita keluarin tangannya, tarik, nah kayak begini ya. Terus tinggal dilipat aja kayak begini. Satunya juga sama, ditarik keluar kayak begini. Terus tinggal dilipat ke belakang seperti ini. Kemudian kita tarik backpacknya ke depan seperti ini dan dilurusin ke bagian tangannya kayak begini. Nah, sampai lurus kayak gini ya. Selanjutnya tinggal dimasukin aja ke dalam packnya seperti ini. Lanjut kita pindah ke bagian dada sini ya. Ini di bagian sini kita keluarin part diecast-nya seperti ini. Angkat kayak begini. Kemudian kita tarik keluar kayak gini dan diputar seperti ini. Kemudian putar ke atas kayak begini. Lanjut keluarkan rodanya kayak begini ya. Tinggal kita naikin ke atas seperti ini. Bisa dilihat di sini ada pack ya. Tinggal kita masukin aja ke dalam lubangnya kayak begini. Kemudian masukin part ini ya, seperti ini. Dan roda satunya juga sama, kita keluarin aja kayak begini, diangkat ke atas kayak begini. Dan tinggal dimasukin aja ke dalam lubangnya seperti ini. Kemudian di sini ada pack, ini ada lubang, tinggal kita masukin aja kayak gitu. Nah, untuk pedangnya ini kita taruh di bagian belakang kakinya, di bagian bawahnya ya, kayak begini ya. Nah, tinggal kita rapihin lagi. Kaki satunya juga sama, tinggal kita masukin aja ke dalam packnya kayak begini. Kemudian tinggal dirapetin aja untuk kakinya seperti ini. Lanjut keluarin knalpotnya, nah kayak begini. Kemudian part ini, nah ini yang di bawah sini ya, kita keluarin. Nah, ini agak keras, keluarin congkel kayak begini ya. Nah, tinggal dilurusin kayak begini. Lanjut kita masukin ke dalam packnya. Ini ada lubang ya, kalian lihat. Tinggal dipasin aja ke dalam packnya. Nah, seperti ini. Untuk samping satunya juga sama, kita keluarin knalpotnya seperti ini. Angkat part ini, nah kayak begini, dan tinggal dimasukin aja ke dalam packnya kayak begini. Dan ini sudah selesai. Dan kalau kalian mau pasangkan senjatanya, tinggal diletakin aja di bagian sini ya. Untuk cara transformnya sama aja kayak yang versi QT03 kemarin. Kalian tinggal lihat aja videonya di sini ya. Oke, ini dia guys bentuk truknya dari si Baiwei TW1031. Ya, ini sama aja ya bro, nggak ada perbedaan yang signifikan banget sama studio seriesnya maupun yang QT03 nya. Dan ini ngerollnya enak banget bro, lancar banget. Paling dari segi warnanya, ini si Baiwei ada kayak efek karat-karat kayak begini ya. Kalau kita sandingkan sama si QT03 yang ngekopi langsung dari studio seriesnya, dia punya ini aksen-aksen warna kuning di bagian depan sini ya, kayak begini. Di atasnya juga ada kuning-kuningnya, dicat kayak begitu ya. Tapi untuk si Baiwei ini polosan aja kayak begini bro. Bagian atasnya ada efek karat-karatnya kayak gitu. Dan untuk tampak depannya si QT03 ini dia masih ada logo faksi-faksinya kayak begini. Dan untuk si Baiwei ini masih ada juga logonya, tapi tipis banget, gak kelihatan. Dan dia menang di bagian efek karat-karatnya bro. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk review kali ini. Bagaimana pendapat kalian untuk si Baiwei TW1031 ini? Kalau gue pribadi dengan budget 300 ribuan ini worth it banget bro. Karena kalian udah dapat versi upgrade-nya dari Studio Series sama DNA Design bro. Dengan range harga segitu ya ini worth it banget, karena kualitas plastiknya juga bagus. Ini sama kayak yang Baiwei TW1030.
tapi emang minus di bagian join-joinnya aja, ada yang letoy-letoy gitu ya. Ya tapi itu masih bisa ditoleransi banget karena dengan harga segitu dapat figur komplit kayak begini, ini cakep banget bro. Kalau gua boleh kasih nilai ini 8 dari 10 ya. Oke, terima kasih udah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa juga like video ini, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, ke teteh kalian, ke abang kalian, ke bibi kalian, ke mamah kalian, ataupun ke nenek kalian. Juga boleh tentunya ke siapapun aja. Dan subscribe juga bagi yang ikhlas. See you on my next video. Thank you for watching.